Atas sambutan yang sangat hangat pada Om Surya. Presiden perempuan juga akan ada lagi, insya Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh bahwa Berita Office mengabarkan, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Oke, ayo kita mulai beritanya. Jakarta, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP Puan Maharani memberi semangat kepada kader perempuan PDIP Lampung Selatan. Saat menemui kader PDIP tersebut, Puan menyebut 2024 Presiden Perempuan harus dengan perjuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam acara temu kader Srikandi PDIP digelar di Gorwei Handak, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Sekitar 8.000 kader perempuan PDIP yang hadir menyambut Puan dengan hangat. Meski acara baru berlangsung siang hari, namun mereka telah menantikan Puan sejak pagi. Saat Puan datang, banyak kader yang meneriakkan nama Puan dengan semarak. Puan pun berterima kasih atas sambutan meriah Srikandi PDIP. Partisipasi perempuan di bidang politik dinilai harus mendapat dukungan. Ini menunjukkan bahwa perempuan bisa, perempuan mampu. Perempuan harus diberi kesempatan, perempuan harus punya peluang. Perempuan bisa hebat, kata Puan dalam keterangan tertulisnya. Namun, mantan Menko PMK itu mengingatkan agar Srikandi PDIP untuk tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Sekalipun memiliki eksistensi di luar rumah, kata Puan, perempuan tetap harus menjaga perannya sebagai ibu dan istri. Kalau kita diberi kesempatan, diberi peluang, juga diberi izin dari rumah, pasti kita bisa jadi perempuan-perempuan hebat. Sudah ada buktinya nyata, ucap Puan. Puan memberi contoh bagaimana Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden masih tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri. Hal tersebut yang kemudian ia teladani dari sang ibunda sebagai wanita karir. Memang kerja-kerja kita itu akan 2 kali lipat dibanding laki-laki. Saya merasakan itu, karena sudah kerja di luar pas pulang ke rumah harus tetap urusin rumah. Tetap harus ada makanan di meja makan. Kalau ada anak, ngurusin anak, tutur Puan. Walaupun saya sudah jadi ketua DPR, sama kalau ke rumah buka tudung saji, saya cek ada makanan nggak. Nasinya anget nggak, lanjutnya. Ketika anak-anaknya masih sekolah, Puan pun tetap rajin mengecek keperluan mereka setelah pulang kerja. Mulai dari seragam sampai pekerjaan rumah, PR, kedua anaknya. Tetap saya perhatikan, anak saya sudah belajar atau belum. Malam sebelum anak-anak tidur saya harus baca cerita untuk anak-anak, sebut Puan. Tak hanya sekadar membaca buku, Puan bahkan berkreasi mengarang cerita ketika anak-anaknya masih kecil. Cerita yang ia sampaikan banyak yang mengajarkan pesan moral. Intinya adalah bagaimana memberikan pesan moral pada anak-anak. Hidup jadi orang baik, berbakti pada orang tua, ucapnya. Puan juga mengungkap, walaupun ia tak pandai memasak, namun ia masih tetap bisa menyiapkan makanan untuk keluarganya manakala dibutuhkan. Saya nggak pinter masak, tapi ceplok telur bisalah. Nasi goreng bisalah, pernah anak saya bilang, "Ma lapar." Saya tanya mau makan apa? Katanya ayam goreng saya bisalah. Ini penting, kenapa? Karena masakan ibu itu akan diingat anak sepanjang masa, tutur Puan. Cucu Soekarno itu mengungkap dukungan dari keluarganya yang membuat ia bisa sampai pada titik saat ini. Puan pun memberi semangat kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya Srikandi PDIP agar berani mengejar cita-cita. Kalau satu perempuan punya cita-cita mendapat posisi dimanapun dia berada, berarti perempuan lain pun pasti bisa. Di Lampung sudah banyak bupati perempuan, kita juga punya banyak menteri perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, ada presiden perempuan, katanya. Artinya insya Allah 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah. Tapi semua itu harus dengan perjuangan, imbuh Puan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut akan ada lagi presiden perempuan di 2024 mendatang. Puan menyebut perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bisa memilih dan dipilih. Kata Puan, sejarah telah membuktikan bahwa ibunya, Megawati Soekarnoputri bisa duduk di tampuk kekuasaan sebagai Presiden RI kelima. Kalau kita diberi kesempatan, diberi peluang, pasti kita bisa jadi perempuan-perempuan hebat. Sudah ada buktinya nyata, kita juga punya banyak menteri perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, ada presiden perempuan. Insya Allah 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan,
Menteri Perempuan, Presiden Perempuan, ujar Puan dalam acara temu kader Srikandi PDIP di Gorwei Handak, Kabupaten Lampung Selatan. Video rekaman pidato Puan diterima Tempo dari timnya, pada Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Bukan sekali ini saja Puan berbicara mengenai kesetaraan gender dalam konteks kepemimpinan. Dalam sidang tahunan MPR bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus lalu, Puan juga menyampaikan pidato soal kesetaraan gender menggunakan analogi dua sayap burung. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan dan kesejahteraan yang sama, ujar Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo-Strategic, Ahmad Khoirul Umam menilai pidato Puan tersebut memiliki makna tersirat yang mengindikasikan keinginan Puan Maharani maju di Pilpres 2024 mendatang. Poin pidato politik Ketua DPR RI Puan Maharani yang menganalogikan pria dan wanita sebagai dua sayap burung yang memiliki derajat yang sama, mengindikasikan majunya Puan Maharani di Pilpres 2024 mendatang, ujar Umam lewat keterangannya, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Sinyal-sinyal lain yang dinilai pengamat sebagai indikasi Puan dipersiapkan untuk 2024 adalah mandat yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ketua DPR RI itu untuk menjajaki peluang koalisi menuju Pilpres 2024. Puan ditugaskan bersafari menyambangi seluruh pimpinan partai politik. Partai pertama yang disambangi Puan adalah Nasdem pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Kunjungan Puan itu pun mendapat pujian dari Megawati. Itu baru satu partai lo saya lihat. Itu kan sudah apa? Gayanya itu lo, sudah langsung beda. Ujar Megawati dalam arahannya kepada para kader PDI Perjuangan, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Saya kan bisa melihat, mata tua saya ini pengalamannya seabrek-abrek. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sejumlah sinyal tersebut menunjukkan Puan sedang dipromosikan oleh partainya menjadi Capres 2024. Saya melihat ini bagian salah satu indikator bahwa PDIP kelihatannya sekuat tenaga untuk berusaha mencapreskan Puan di 2024, tuturnya, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Wakil Presiden Perempuan, sudah ada Presiden Perempuan. Sekarang saya ada di jembatan Prokamator Soekarno. Kawan-kawan pasti ada pertanyaan.